Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Bapak Pengawas SMP Negeri se-Kabupaten Tulungagung. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan sampai saat ini. Izinkan saya menyampaikan presentasi hasil karya kami, best practice, dengan judul Peningkatan Mutu SMP Negeri 2 Pakel menuju sekolah yang kreatif dan berbudi. Dalam best practice kami ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah pendahuluan bab 1, kemudian dalam bab 2 kami mengangkat tentang tupoksi kepala sekolah, bab 3 peningkatan mutu sekolah, dan bab 4 penutup, dan diikuti oleh lampiran-lampiran. Dalam pendahuluan bab 1 yang melatar belakangi adalah bahwa SMP Negeri 2 Pakel terletak di RT 1 RW 6 Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Sekolah ini berdiri pada tanggal 5 Januari tahun 1999. Jumlah peserta didik kami pada tahun pelajaran 2022-2023 sebanyak 234 siswa, sedangkan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari 24 orang PNS, 16 orang guru tidak tetap, 8 PTT. Jadi jumlah keseluruhannya ada 48 orang. Untuk kondisi letak geografis, SMP Negeri 2 Pakel adalah sekolah yang terletak di kawasan pedesaan berjarak 10 km sebelah selatan dari kota kabupaten. Berada jauh dari keramaian kota sehingga sangat terbatas dan terbebas dari kebisingan lalu lintas. Kondisi kebijakan pemerintah saat ini yang sangat mendukung perkembangan kemajuan pendidikan dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti bantuan operasional satuan pendidikan, program Indonesia Pintar, dan bantuan siswa miskin. Dari berbagai kondisi di atas, SMP Negeri 2 Pakel mempunyai visi, yaitu berbudi, terampil, berprestasi, berwawasan lingkungan yang dilandasi iman dan takwa. Nah, dari visi tersebut kami uraikan ke dalam 7 misi, yaitu menumbuhkan karakter warga sekolah yang religius, disiplin, sopan santun, peduli lingkungan, dan cinta tanah air. Yang kedua adalah menambahkan nilai-nilai budi pekerti luhur melalui proses belajar mengajar yang berwawasan lingkungan yang dilandasi dengan iman dan takwa. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif dengan mendayagunakan iptek dan lingkungan sehingga mampu meningkatkan potensi secara optimal. 4. Menciptakan suasana dan lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan sikap menghargai antar sesama warga sekolah. 5. Mewujudkan kegiatan sekolah yang menjunjung tinggi kearifan budaya lokal dan melestarikannya. 6. Mendorong, membantu, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan minatnya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 7. Menata lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan indah. Untuk mewujudkan mutu pendidikan, kami bertumpu pada standar nasional pendidikan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, SMP Negeri 2 Pakel telah melaksanakan 8 standar pendidikan di atas dengan melihat kondisi nyata di sekolah. Sedangkan kondisi nyata tersebut adalah 1. Input di SMP Negeri 2 Pakel mayoritas peserta didik dengan kemampuan intelijensi menengah ke bawah. 2. Jumlah peserta didik yang mengalami penurunan tahun per tahun. Hal ini mempengaruhi besaran penerimaan bantuan dari pemerintah yang sangat berakibat
kepada kegiatan dan operasional di sekolah. 3. Kondisi lingkungan dari orang tua yang memberikan low motivation pada putra-putrinya dalam belajar. 4. Sarana prasarana masih kurang memadai dan secara berkala ditingkatkan. Kemudian yang kelima, besaran dana yang diterima di sekolah. Nah, karena anggapan masyarakat sekitar mencanangkan sekolah gratis dengan sekolah bebas pungutan, maka masyarakat umum berpandangan bahwa bersekolah adalah tanpa biaya karena sudah dicukupi oleh pemerintah. Nah, dengan kondisi seperti tersebut, SMP Negeri 2 yang kecil, kami tidak berani meminta bantuan kepada masyarakat dengan alasan mengurangi rasa percaya masyarakat kepada sekolah kami. Nah, kemudian tujuan kami mengikuti kegiatan atau lomba best practice adalah untuk satu, meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di lingkungan pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Pakel untuk terus belajar dan berkarya, bekerja lebih cerdas dalam menciptakan kinerja yang lebih produktif. 2. Mendorong inovasi dan kreativitas kepala sekolah dalam menciptakan model-model supervisi terbaik baik akademik maupun manajerial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 3. Mendiseminasikan pengalaman terbaik pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian dalam bab 2 kami mengangkat tentang tupoksi kepala sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah berpedoman kepada tugas pokok kepala sekolah yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2018 yang berisi tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Selanjutnya diatur juga pada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang tupoksi kepala sekolah. Adapun penjabaran tentang tugas pokok itu sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas manajerial. Fungsi pertama yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini merupakan fungsi penting dari kepala sekolah, karena kepala sekolah dituntut untuk mampu dan handal dalam mengelola serta mengatur setiap kegiatan. Tugas berikutnya adalah kepala sekolah sebagai supervisor, jadi supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan supervisi yang kami lakukan adalah supervisi kepada guru dan supervisi kepada tenaga kependidikan. Kegiatan supervisi kepada guru dilakukan apabila di awal tahun pelajaran akan dimulai. Jadi untuk mengetahui apakah guru sudah melakukan tupoksinya sebagai guru yang terdapat, seperti yang terdapat pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Untuk supervisi kepada guru diantaranya tentang pembelajaran yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang terdapat pada ayat 2. Supervisi yang kami lakukan terhadap tenaga kependidikan yang meliputi administrasi, kesiswaan, kepegawaian, bendahara, dan pengurus barang. Berikut adalah kegiatan administrasi di sekolah berdasarkan kalender akademik sebagaimana di bawah ini. Awal tahun pelajaran, selama tahun pelajaran, dan pada akhir tahun pelajaran. Tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk melatih kedisiplinan tenaga kependidikan dalam mewujudkan efektivitas administrasi dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, tugas dari kepala sekolah adalah tupoksinya adalah ketiga adalah kewirausahaan. Tugas ketiga kepala sekolah adalah mengadakan pengembangan kewirausahaan terhadap 8 standar nasional pendidikan dengan memperkuat jiwa atau naluri kewirausahaan, yaitu menciptakan inovasi, kerja keras, memiliki motivasi yang kuat, dan semangat pantang menyerah. Naluri atau jiwa kewirausahaan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan sekolah dengan lebih optimal, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mengarah kepada peningkatan kualitas sekolah yang dipimpin. Kemudian bab 3 yang kami tampilkan adalah peningkatan mutu sekolah. Program sekolah. Untuk mewujudkan program sekolah ada 4 program yang harus kami lakukan, yaitu dengan cara perencanaan,
Jadi merencanakan, menentukan rencana program sekolah yang didasarkan pada hasil raport pendidikan yang berisi keseluruhan indikator dan nilai yang dicapai satuan pendidikan. Berdasarkan hasil asesmen nasional dan juga berisi rekomendasi perencanaan berbasis data dengan menampilkan 5 indikator prioritas Kemendikbudristek, yaitu literasi, numerasi, karakter, keamanan, dan kebinekaan. Nah, adapun rapot pendidikan SMP Negeri 2 Pagel yang masih perlu perbaikan diantaranya proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi perlu intervensi khusus. Kedua, proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi perlu intervensi khusus. Ketiga, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran. Keempat, proporsi pembelajaran dana BOS secara daring. Beberapa kegiatan yang kami nanti canangkan dalam RKAS kami, diantaranya adalah guru mengunduh menggunakan platform Merdeka Mengajar secara rutin untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhannya. Kemudian kegiatan P5, kemudian guru mengikuti workshop, seminar, webinar tentang peningkatan literasi dan numerasi. Guru melakukan MGMPS. Ada juga kegiatan mengadakan supervisi pembelajaran dan administrasi. Kemudian kegiatan pemeliharaan dan pengadaan buku, koleksi, perpustakaan. Kemudian mengadakan lomba menulis mengarang untuk meningkatkan literasi anak-anak. Kemudian memfasilitasi guru dan siswa untuk melakukan kegiatan di luar sekolah. Kemudian memasukkan karakter dalam modul ajar. Ada juga MGMP dan MKS dan seterusnya. Ada 44 kegiatan yang kami canangkan dalam RKAS 23. Nah, dari kegiatan tersebut di atas kami mengambil 2 contoh kegiatan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi yang masih rendah sehingga perlu pengembangan lebih lanjut. Di antaranya adalah pengadaan buku paket berdasarkan kurikulum Merdeka. Difokuskan pada buku paket kurikulum Merdeka karena tahun pelajaran 2023-2024 bulan Juli SMP Negeri 2 Pagel terus sudah menerapkan kurikulum Merdeka dengan pertimbangan buku bacaan pendamping untuk kegiatan literasi sudah terpenuhi untuk semua peserta didik. Kemudian yang kedua, memfasilitasi kegiatan perpustakaan untuk melakukan kegiatan nyata dengan melakukan proyek pojok baca gratis kami. Memfasilitasi guru bidang studi untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah dengan langsung melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu. Contoh, satu kegiatan yang dilakukan oleh salah satu guru IPS SMP Negeri 2 Pagel atas nama Ibu Raili Zainuga Masuro SPD dengan melakukan lawatan sejarah di beberapa situs peninggalan sejarah di Tulungagung dengan tindak lanjut penulisan deskripsi narasi dari situs yang telah dikunjungi dengan tujuan peserta didik lebih menyukai menulis. Kemudian kegiatan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kami menyusun rencana kerja tahunan RKT yang kami susun bersama tim AS. Selanjutnya adalah bentuk pelaporan. Dalam pelaporan kegiatan kami, dana bos kami saya laporkan bahwa SMP Negeri 2 Pagel per tahun anggaran jumlah peserta didiknya dikalikan 1.110.000, yaitu 234 siswa kali 1.110.000 ada 259.740.000, itu adalah anggaran 1 tahun, di mana SMP Negeri 2 Pagel melaporkan berkas BOS ke kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ke bidang SMP dan laporan via email ke BSMT Tulungagung dalam bentuk buku kas umum, fotokopi rekening koran, berita acara penutupan kas, register penutupan kas, penutupan stop of name, KK dana, KKP, rekap mutasi in out. Kemudian yang ketujuh, cetak hasil entry aset. Kemudian yang kedua yaitu implementasi kurikulum Merdeka atau IKM. Dalam kurikulum IKM, kurikulum Merdeka, ada 3 pilihan, yaitu pilihan pertama adalah mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kemudian pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, PMM, memiliki manfaat yang luar biasa bagi guru. Nah, meskipun SMP 2 Pagel belum sepenuhnya melakukan kurikulum Merdeka,
namun tetap berupaya merintis kegiatan yang nantinya dapat dimasukkan dalam kegiatan P5. Tak ada gading yang tak retak, saran-saran sangatlah kami harapkan demi lebih sempurnanya dalam menyusun best practice tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.